kamu menuruti perintahku, kalau kita taat, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini ciri-ciri ketiga. Orang yang taat pada firman Allah itu dikasihi. Orang yang dikasihi Allah kelihatan loh, wajahnya beda, betul. Mungkin Bapak Ibu pernah nemu kok orang Kristen yang wajahnya itu kayak bercahaya. Kita lihat itu ikut tenang, ikut seneng. Tapi ada juga orang Kristen yang mengker sumpek pokoknya wis. Kita yang tidak punya masalah lihat orang ini melok sumpek misalnya. Ada. Nah itu orang yang tidak taat sama firman Allah. Wajahnya gitu, nggak ada sumpek tak. Aku yang gereja ini seneng gitu. Tapi mergo enak kayak sumpek kan delok notek. Nah itu orang yang tidak taat firman Allah itu, nggak ada sumpah, nggak ada kasihnya sama sekali. Orang yang dikasihi sama Allah itu, wajahnya itu bersinar, penuh senyum, semangat, memberkati banget. Itu orang yang taat sama firman Allah. Nah ini 3 tanda yang cukup jelas. Orang itu berbahagia kalau dia berdoa, doanya terkabul. Kemudian dia dikasihi sama Allah. Pernah nemu enggak orang seperti ini? Pernah nemu ya? Angel loh ini. Golek-golek aneh angel. Orang yang berbahagia, terus doanya dikabulkan, dan juga dikasihi oleh Allah. Nyari orang yang seperti ini sulit. Karena jarang, ayo kita jadi satu. Kita jadi satu orang yang taat itu. Yang memenuhi 3 ciri-ciri ini. Nah bagaimana toh kita ini bisa taat? Kita lihat contohnya Tuhan Yesus saja. Kok Tuhan Yesus bisa setaat itu? Kok Tuhan Yesus bisa benar-benar pasrah, bongkoan gitu? Yang pertama Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya. Jadi punya kerendahan hati. Kalau nggak punya kerendahan hati, tidak mungkin bisa taat. Tuhan Yesus yang adalah sang sabda firman Allah itu sendiri, dia yang adalah Allah, rela jadi manusia, dia merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 6-8, Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya, terus mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan menjadi hamba. Bahkan Tuhan pernah bersabda, anak manusia itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Loh, ini Tuhan loh. Kita ini di sini melayani Tuhan, betul ya? Kok Tuhan yang kita layani ternyata juga melayani. Tuhan merendahkan diri. Itu nggak bisa apa ya? Akan sulit lah kita ini bisa taat kalau kita tidak merendahkan diri. Kalau kita tidak punya kerendahan hati. Biasanya bapak-bapak itu mengakui kepala keluarga, di rumah disembah-sembah anak bojo ya. Ngomong sak kecap, nggih, siap Bapak. Kopi langsung cemepak. Lah kok disuruh-suruh pelayanan. Nah, ini. Kalau tidak merendahkan diri, tidak akan bisa. Coba seorang pemimpin, wali kota, gubernur, mau tidak nemui rakyatnya? Kalau tidak merendahkan diri, ya tidak mungkin mau ketemu rakyatnya. Nggak mungkin mau ketemu bapak-bapak tukang becak yang punya keluhan harga minyak, harga beras mahal. Aku wali kota, aku nemu kang becak. Nggak mungkin mau. Tapi kalau pemimpin itu mau merendahkan dirinya, pasti dia akan keluar nemui rakyat. Loh, Tuhan yang adalah Allah menjadi lebih rendah dari malaikat. Bayangin. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kalau kita tidak merendahkan diri, kita tidak bisa taat. Bahkan 2 Korintus 8, Rasul Paulus menuliskan Tuhan Yesus itu kaya, rela jadi miskin. Ada lagunya, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Sampai ada lagunya. Loh, kita ini yang kaya, kalau tidak rela jadi miskin, tidak akan bisa taat sama firman Tuhan.
Tuhan bilang apa? Percayalah pada Bapa di surga. Itu pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Percaya. Tapi kalau kita kaya, punya uang, terus kita ngomong aku sugih kok. Ngapain sakit minta berdoa? Ya berobat. Loh, kalau mengandalkan harta, nggak mungkin bisa taat. Angel. Kita mungkin sering memberi, kita mungkin murah hati, kita mungkin suka berbagi, kita mungkin kalau ada pengamen, pengemis kita beri. Tapi pas ngasih pengamen, ngasih pengemis itu kita lihat mata pengemis itu enggak? Apakah kita senyum kepada si pengemis ini? Apakah kita dengan rela hati, Tuhan berkati? Apa duit diuncalno nyoh? Ana wong ngamen buka jendela diuncalno ini duit. Loh, itu betul memberi. Tetapi apakah seperti itu cara memberi? Kalau tidak punya kerendahan hati, tidak bisa. Saudara dikasih uang 100 juta seneng enggak? Seneng. Tapi lek kayak itu calon nang raine nyong. Dia masih 100 juta loh. Loro hati mesti ya. Kalau kita kaya tapi kita tidak merendahkan diri, memberi pun tidak ada artinya. Kalau memberi nyanyo-nyanyo, mesti nanti bang repoti. Kalau mesti golek duit, jaluk duit ya, ndang ngalih. Kalau kita tidak merendahkan diri, tidak akan bisa, percuma kita ngasih-ngasih itu. Kerendahan hati itu satu-satunya kunci supaya kita bisa taat. Tanpa kerendahan hati itu tidak bisa. Kalau kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan pengetahuan kita, nggak akan bisa kita taat pada firman Allah. Banyak orang-orang yang bersembunyi di balik kata-kata hikmat. Nurut firman ya nurut firman mas, tapi berhikmat. Itu bukan hikmat, itu pengetahuan dirimu sendiri. Nurut sama firman Tuhan itu sudah nurut, nggak pakai dipikir-pikir, nggak pakai ditawar. Nah itu perlu kerendahan hati, perlu menyangkal diri. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hamba, saya ini miskin, saya bisanya cuma nurut lah. Kalau menyangkal diri seperti itu, baru kita bisa taat. Nah ini sulit dicapai kalau kita masih wong aku kok. Nah ini repot. Kalau masih ada lah wong aku kok dikongkon singer, yo WL toh. Wong aku kok dikongkon bersih-bersih gereja, yo khotbah toh. Lah wong aku kok diundang gereja cilik, minimal jemaatnya 3.000. Waduh, lagi kacau wis. Nggak bisa kita kalau masih laku kok. Taat, merendahkan diri. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini cuma pesuruh. Kalau seperti itu bisa taat. Apakah ini sulit Bapak Ibu? Tidak. Sulit ya? Banget. Jangan lihat Bapak Ibu. Saya ngomong itu belum tentu ya. Banget loh. Betul sulit. Saya pun tidak pernah nemu orang yang memenuhi 3 ciri-ciri tadi. Berbahagia, doanya dikabulkan, dikasihi. Angel carinya. Loh terus mungkin enggak tuh mas kita itu taat pada firman Tuhan? Mungkin enggak tuh kita ini manusia biasa, rakyat jelata, enggak punya apa-apa, hamba, pesuruh ini terus bisa taat sama firman Tuhan? Apa bisa? Apa mungkin? Kalau kita lihat di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang punya ceritanya masing-masing, tetapi masing-masing juga punya kekurangannya sendiri-sendiri. Bapak Abraham pernah bojo, ya. Daud cukup bojone wong, kuwi nomen iki. Salomo nyembah berhala, kok aneh-aneh ceritanya. Rasul Petrus menyangkal Tuhan. Begitu orang-orang yang dicatat dalam Alkitab loh. Apalagi kita yang namanya tidak ada di Alkitab. Saudara nyari Abraham, Gian Anthony Brenner di Alkitab, tidak ada. Terus bisa enggak mas kita ini taat? Ada contohnya Bapak Ibu.
Ada contohnya orang yang taat, yang berbahagia, yang doanya dikabulkan, yang dikasihi Tuhan. Siapakah dia? Deng 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 deng. Siapakah dia? Hanya ada satu orang yang disebut benar-benar, Bunda Maria. Baca Alkitab bolak-balikan dari awal sampai akhir, ada ndak orang yang disebut berbahagia? Nggak ada. Hanya satu yang disebut berbahagia, Bunda Maria. Loh Mas, Tuhan kan pernah khotbah, berbahagialah orang yang yang haus akan firman Tuhan karena dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin karena yang punya kerajaan Allah. Namanya siapa orang itu? Tidak disebut. Dalam Alkitab hanya satu orang yang benar-benar disebut berbahagia. Siapa? Bunda Maria. Sangar Bunda Maria ini. Berarti ini Bunda Maria ini orang taat loh, orang taat dia loh. Taat-taat ya. Kalau kita buka di Lukas, tadi kan kita baca Lukas juga ya. Baca Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh di hadapan Allah." Tadi ada ciri-cirinya, ada 3, berbahagia, doanya dikabulkan, dan dikasihi. Saudara kalau baca peristiwa ini, ketika Bunda Maria akan mengandung Tuhan Yesus, saudara tahu umurnya Bunda Maria umur berapa? Umur 15 tahun. 15 tahun itu kalau zaman kita masih anak SMP. Lagi ini sing tuwek-tuwek gitu kok, yang manut kok ya angel ya. Sing wis tuwek-tuwek sepuh kok belum mendapat kasih karunia. Kok wajahnya masih sumpek tok. Bunda Maria ini umur 15 tahun ketika dia mendengar sabda ini. Sudah dikasih tahu sama malaikat Gabriel, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Berarti Bunda Maria umur 15 tahun sudah taat. Ayat 38, setelah Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak, engkau akan menamakan dia Yesus. Lalu jawabannya Bunda Maria di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini hamba. Nah ini sip. Kalau kita masih, sesungguhnya aku ini di kantor atasan Mas. Sesungguhnya aku ini kalau di gereja ya orang penting, majelis saya itu. Sesungguhnya aku ini, kalau masih seperti itu tidak akan bisa taat. Bunda Maria merendahkan diri dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba. Bosok tulung agungnya apa ya? Sesungguhnya aku ini kacung, pesuruh. Merendahkan diri itu kunci. Ayat 47 coba, masih di Lukas 1, ayat 47 sampai 48. Dan hatiku bergembira, jadi ini kata Bunda Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku secara status berbahagia. Bukan pas hidup tok, bukan pas Bunda Maria hidup tok, enggak. Sampai sekarang segala keturunan menyebut Bunda Maria berbahagia. Yes, Bunda Maria tok yang disebut berbahagia. Enggak ada contoh lain. Karena Bunda Maria dapat kasih karunia, dia merendahkan diri sehingga dia berbahagia. Ini 3 syarat tadi. Bisa enggak kita niru Bunda Maria? Sudah ada contohnya, manusia biasa. Anak umur 15 tahun. Apalagi kita yang Kristen sudah puluh-puluhan tahun, seharusnya bisa. Pada Natal kali ini kita mengenang kelahiran Tuhan yang rela merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan lawan dari kerendahan hati adalah sombong. Nggak bisa kalau kita sombong. Orang yang sombong itu, wah wis kacau balau wis. Jangan sombong itu. Sombong dikurang-kurangi ya.
Bahkan kalau kita bangga punya adik yang jadi menteri, kita punya bapak yang pekerjaannya hebat, sukses luar biasa, jangan disumbung-sumbungkan. Kita punya anak yang bisa lulus kuliah tepat waktu, cum laude, langsung dapat kerja, gaji langsung 3 digit. Boleh berbahagia, tapi jangan disumbung-sumbung, no. Nggak usah dicerita-cerita, no. Sombong itu lawan dari kerendahan hati. Contohnya apa sombong? Ada contohnya, dan buktinya langsung terlihat nyata. Ini saya tidak tahu siapa yang memulai, siapa yang membuat ini populer, tetapi banyak orang Kristen, khususnya dari cabang Protestan, Pantekostal dan lain-lain, itu sombong dengan mengatakan Bunda Maria itu manusia biasa, sama kayak kita. Cek sombong ya. Orang yang taat sama Allah itu bukan manusia biasa. Sekali lagi, orang yang taat sama Allah itu bukan manusia biasa. Saya ini manusia biasa, belum taat kepada Allah, masih sering mokong, ya. Morsal. Kita di sini juga belum taat. Nah, entah kenapa banyak orang yang mengatakan seperti itu, sehingga dia berani menyombongkan diri. Terus kemudian bahkan di dalam penghayatan iman kekristenannya, Bunda Maria itu kayak disingkir, no, gak didelok belas. Loh, ini yang membawa juru selamat, yang dilihat Yesus itu. Kapan terakhir Bapak Ibu Natal terus bahas Bunda Maria? Mungkin jarang. Nah, ini sesuatu yang membuat kita itu jadi sombong. Coba Lukas 1 tadi kalau diteruskan ayat 51. Lukas 1 ayat 51, jadi kita teruskan sedikit dari ketika Bunda Maria menyatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kemudian di ayat 51 katanya, ia memperlihatkan kuasanya, Tuhan memperlihatkan kekuasaannya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Bapak Ibu tahu gereja Kristen di Indonesia berapa? Didominasinya itu ratusan. Di Amerika Serikat 30.000 gereja didominasi loh, Bu. Denominasi, bukan gereja kayak Krishalom ini, bukan, tapi kayak GBT itu satu, GBI itu satu. Di Indonesia ini ada ratusan, di US 30.000, di seluruh dunia ini bahkan ratusan ribu jumlahnya. Kenapa kok gereja-gereja Kristen ini jadi kecil-kecil buahnya? Karena sombong, dicerai beraikan. Karena banyak orang-orang Protestan, orang-orang Kristen ngomong apa? Bunda Maria bukan siapa-siapa, sama kayak kita. Bunda Maria itu yang bawa Tuhan. Jangan ngomong gitu. Ya memang Bunda Maria manusia biasa, tetapi jangan menganggap saya sama dengan Bunda Maria. Lo keliru. Tadi ada perempuan berseru, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau Tuhan Yesus, berbahagialah susu yang menyusui engkau. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bunda Maria berbahagia bukan karena melahirkan aku, Bunda Maria berbahagia bukan karena menyusui aku, tetapi karena Bunda Maria taat kepada firman Allah. Kita mungkin boleh berbahagia karena kita sukses, kita berbahagia karena lulus kuliah dengan nilai bagus, kita berbahagia karena pekerjaan kita selalu baik, berbahagia karena di gereja kita penuh sukacita. Tapi hanya satu yang penting, berbahagia karena mendengar firman Allah dan memeliharanya. Itu yang dilakukan juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan itu sesuatu yang mahal. Ketaatan itu sesuatu yang harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Karena itu keselamatan kita. Tanpa ketaatan tidak bisa kita selamat. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan ketaatan, maka kita bisa selamat dengan ketaatan juga. Nah, ini yang menjadi pesan Natal tahun ini. Taat. Nanti dipikir sendiri-sendiri, saya kurang nurut apa ya sama Tuhan? Adakah firman Tuhan yang sering saya langgar? Apakah saya menomorduakan Tuhan? Itu nanti dipikir masing-masing. Terus kalau sudah ketemu jawabannya, oh saya punya dosa ini, saya tidak bisa lepas dari dosa ini, saya sering melanggar firman Tuhan yang ini.
Kalau sudah tahu gitu, bertobat, merendahkan diri. Tuhan, saya ini hamba. Duitku Tuhan, gak ono artine. Kepintaranku, gelar-gelarku, S2ku, itu semua dinyatakan depan Tuhan, merendahkan diri. Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya mau manut, bersabdalah Tuhan. Wis. Soalnya kenapa? 2025 itu tahun yang mengerikan. Kalau Bapak Ibu ngandelno duit, ngandelno pengetahuan, mengandalkan informasi, mengandalkan koneksi, tidak selamat sampai 2026. Ini betul. Sebelum masuk tahun depan, serahkan diri pada Tuhan. Tuhan, aku manut Tuhan. Wis pokoknya selamat. Daripada tidak selamat, tidak bisa melihat tahun berikutnya lagi, wah kacau wis. Juru selamat kita telah menunjukkan jalan kepada keselamatan dengan ketaatan. Maka ayo sama-sama kita sebagai orang Kristen mengikuti Dia. Menyangkal diri, mikul salib, ikut Yesus. Dengan cara taat, manut, wis gak usah aneh. Yang sudah punya rencana ini itu dibatalkan dulu rencananya. Tanya Tuhan dulu. Sebelum masuk tahun 25. Ngeri ya, ngeri. Tahun 25 itu besok tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun pembebasan. Tapi bagi kita orang Kristen itu tetap akan menjadi tahun yang berat. Kalau kita nggak taat, kita tidak akan bisa menikmati tahun Yobel itu. Jadi perlu manut, perlu merendahkan diri, merendahkan hati. Tuhan, saya berserah, saya manut. Bisa? Amin. Oh, nanti berbahagia, doanya dikabulkan. Wah, enak loh. Doa dikabulkan ya. Terus dikasihi, wajahnya bisa menyala, senyum terus. Ayu-ayu. Oh, itu loh masih wis tuwek keriput tapi kayak ayu. Wah, enak loh ya. Nah, ini yang perlu kita kejar, ketaatan kepada Allah. Kiranya Natal kali ini kita boleh bersama-sama memperingati bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya sebagai manusia, maka kita pun akan merendahkan diri kita menjadi hamba di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Saudara, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua. Selamat Natal. Mari kita bersama-sama bersukacita setelah ini merayakan Natal kita yang penuh kebahagiaan. Amin. Saya minta Pak Juan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Saudara, mari kita bersatu teduh saudara. Kita tundukkan kepala kita renungkan apa yang telah kita dengar malam hari ini. Kiranya kita boleh menjadi jemaatnya, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan mau. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Yang ingin menyenangkan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersungguh-sungguh malam hari ini ingin menyenangkan Tuhan.
kita bersungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga yang penuh kasih, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang malam hari ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya di perayaan Natal, ibadah Natal tahun ini Tuhan, kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi hamba yang taat, yang punya kerendahan hati. Kami ingin disebut berbahagia Tuhan. Kami ingin taat Tuhan. Yang rindu malam hari ini dirubahkan Tuhan. Angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Aku siap diperbaharui menjadi hamba, menjadi hamba-Mu yang taat, yang penuh kerendahan hati, sehingga doa-doaku Kau dengar Tuhan, dan aku boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa, menjadi hamba-hamba-Mu yang siap untuk Tuhan kirim, untuk Tuhan utus. Bentuk kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Yang sudah selesai berdoa, naikkan pujian ini bersama. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Katakan, hanya ini kerindu. Yang sudah selesai berdoa, naikkan pujian ini, katakan, menyenangkan-Mu, selalu senangkan-Mu, hanya itu kerindu. Katakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, lebih hebat. Jadikan kami hamba yang taat di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerindu. Katakan dengan sungguh-sungguh, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Maka suara-suara dari doa kita hidup. Jadilah hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang rendah hati, yang selalu didengar doanya, yang selalu Tuhan jawab doanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk acara berikutnya. Kita masuk dalam acara berikutnya, yaitu menyanyikan Malam Kudus. Mari petugas mematikan lampunya. Kita
siapkan. Yang mendapatkan lilin boleh lilinnya dinyalakan. Cek satu. Sambil kita mendengarkan pujian ini, sama-sama kita ingat betapa luar biasanya bila taat.